mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Globalisasi. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Globalisasi, Globalisasi Budaya dan Komunikasi. Apa pengertian globalisasi? Globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung melalui kemajuan teknologi, informasi, ekonomi, serta komunikasi. Meskipun memberi kemudahan dalam berbagai bidang, globalisasi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang mengaruhi kehidupan masyarakat, baik dari segi budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah masuknya budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya seperti musik K-pop, drama Korea, film anime, makanan cepat saji, dan gaya berpakaian modern. Globalisasi budaya memberikan pengetahuan baru, tetapi kita tetap harus menjaga budaya Indonesia agar tidak hilang. 2. Globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi terjadi karena perkembangan teknologi informasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan mudah melalui media sosial dan aplikasi pesan. Contohnya adalah WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kita bisa berbicara dengan orang lain meskipun jaraknya sangat jauh, namun kita harus berhati-hati terhadap media sosial dan tidak menyalahgunakan media sosial. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ekonomi, transportasi, dan iklim. 1. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses terbukanya ekonomi antar negara sehingga terjadi perdagangan internasional, arus modal, dan mobilitas barang atau jasa secara bebas. A. Perdagangan bebas, free trade. Negara-negara membuka pasar dan mengurangi hambatan ekspor impor. Contoh AFTA, APEC, dan WTO. B. Investasi asing, foreign direct investment. Perusahaan multinasional membuka cabang di negara lain. Contoh pabrik Toyota, Samsung, Unilever di berbagai negara. C. Ekspansi perusahaan multinasional. Perusahaan internasional menguasai pasar global. Contoh McDonald's, Starbucks, Google, Apple berada di banyak negara. D. Perbankan dan sistem keuangan global. Adanya kartu kredit internasional, transaksi digital, dan pasar saham global. Uang dapat dikirim di antar negara dalam hitungan detik. E. E-commerce dan ekonomi digital. Aktivitas jual beli secara online tidak lagi dibatasi wilayah. Contoh Tokopedia, Shopee, Amazon, Alibaba. 3. Globalisasi iptek. Global di bidang ilmu pengetahuan teknologi iptek mendorong perkembangan teknologi digital, komunikasi, dan informasi secara pesat. A. Internet dan komunikasi digital. Informasi dapat diakses secara cepat dari seluruh dunia. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menghubung miliar orang. B. Kemajuan teknologi informasi komputer, smartphone, dan computing menjadi kebutuhan global. Data dapat disimpan, diunduh, dan diakses di mana saja. C. Perkembangan teknologi industri, otomatis pabrik, robot industri, dan kecerdasan robot AI. Produk barang menjadi lebih efisien. D. Inovasi dalam dunia pendidikan. E-learning, kuliah online, platform seperti Coursera, Ruang Guru, dan Google Classroom. Sumber ilmu dapat diakses tanpa batas geografis. E. Kemajuan teknologi kesehatan. Peralatan medis modern seperti MRI, CT scan, robot bedah, telemedicine, dan konsultasi kesehatan jarak jauh. Riset internasional ilmuwan dari berbagai negara bekerja sama menciptakan inovasi global, kolaborasi dalam bidang energi, biologi, vaksin, dan eksplorasi luar angkasa. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Dampak Positif Globalisasi.
A. Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau juga bisa disebut iptek, peningkatan perekonomian melalui pasar yang lebih luas dan investasi asing, serta kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Selain itu, globalisasi juga mendorong pertukaran budaya, meningkatkan mobilitas sosial dan peristiwa, serta mempermudah akses informasi global dan kolaborasi internasional. 1. Ekonomi. Peningkatan perekonomian nasional. Arus investasi asing dan perdagangan global dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya iklim bisnis yang kompetitif, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasar yang lebih luas. Produk dalam negeri dapat dijual ke pasar internasional dan perusahaan asing beroperasi di dalam negeri, sehingga memberikan peluang ekonomi yang lebih besar. Kemudahan transaksi. Teknologi mempermudah transaksi jual beli secara daring melalui marketplace dan aplikasi. 2. Pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi seperti alat transportasi canggih dan alat komunikasi dapat menyebarkan dengan cepat ke seluruh dunia. Akses informasi. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan cepat melalui internet, sosial media, dan kanal berita. Pendidikan. Pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh jarak karena adanya kursus daring, les bahasa asing, dan magang remote. 3. Sosial dan budaya. Pertukaran budaya. Terjadi pertukaran dan percampuran budaya yang menguntungkan, serta penyebaran nilai-nilai positif dari budaya asing. Peningkatan mobilitas sosial. Manusia dapat lebih mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk bisnis maupun aktivitas sosial. Peristiwa berkembangan. Sektor pariwisata berkembang pesat karena meningkatnya mobilitas wisatawan dari berbagai negara. Perubahan nilai dan sifat. Masyarakat dapat menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap budaya lain. Peningkatan etos kerja. Munculnya persaingan mendorong adaptasi etos kerja yang tinggi seperti bekerja keras dan disiplin dan mandiri. 4. Politik dan hukum. Kolaborasi internasional. Negara-negara dapat berkolaborasi untuk menangani masalah seperti perubahan iklim dan kesehatan. Penguatan supremasi hukum. Globalisasi mendukung penguatan supremasi hukum, dekomposisi dan perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antar negara. Hubungan antar negara menjadi lebih baik. 5. Transportasi. Mempercepat perjalanan antar lokasi dengan menghemat waktu, memudahkan masyarakat berpergian jarak jauh seperti bekerja dan sekolah, meningkatkan akses ke daerahan terpencil penduduknya dengan kota, memudahkan akses terhadap transportasi umum yang lebih canggih dan berkualitas. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak negatif globalisasi. Globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung melalui kemajuan teknologi, informasi, ekonomi, serta komunikasi. Meskipun memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, globalisasi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang memengaruhi kehidupan masyarakat, baik dari segi budaya, sosial, ekonomi, pendidikan maupun lingkungan. Dampak-dampak ini perlu dipahami agar setiap individu mampu bersikap lebih bijak menghadapi arus global yang tidak terbendung. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah memudahnya budaya lokal, masuknya berbagai budaya luar, media sosial, film, musik, serta tren gaya hidup, menyebabkan masyarakat, terutama generasi muda, lebih meniru budaya asing daripada melestarikan tradisi daerah sendiri. Hal ini membuat bahasa daerah jarang digunakan, upacara adat berkurang peminatnya, dan nilai-nilai lokal perlahan tersisih oleh budaya modern yang dianggap lebih menarik. Di bidang sosial, globalisasi menyebabkan perubahan pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi memang memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain menimbulkan orang lebih fokus pada dunia digital daripada lingkungan sekitarnya, sehingga interaksi tatap muka menjadi lebih jarang. Selain itu, terbukanya arus informasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti konten kekerasan, penyebaran hoaks, dan pengaruh gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma.
Dalam sisi ekonomi, globalisasi membuat internasional terbuka lebar. Hal ini sering menimbulkan persaingan yang tidak seimbang. Produk lokal perusahaan besar dan keluar dari luar negeri dan teknologi modern mampu menghasilkan barang berkualitas sehingga mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menegak. Di dalam negeri, globalisasi ekonomi yang dapat menciptakan keterangan terdapat produk impor sehingga menghambat perkembangan industri nasional. Di bidang pendidikan, globalisasi membuat pelajaran lebih mudah mengakses berbagai informasi. Namun, alur informasi yang terlalu besar juga membawa risiko seperti koordinatnya, minat belajar, ketergantungan pada internet sebagai meningkatkan kemarahan konten negeri yang tidak sesuai usia. Ketimpangan posisi pendidikan antara daerah perkembangan dan daerah tertinggi juga semakin terlihat karena tidak semua wilayah mampu mengikuti perkembangan teknologi globalisasi. Selain itu, globalisasi berpengaruh pada lingkungan hidup, aktivitas industri yang berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar global, meningkatkan polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam terjadi secara besar-besaran, seperti penambangan hutan, penambangan tanpa kontrol, serta meningkatnya jumlah limbah teknologi. Secara keseluruhan, globalisasi memang membuka peluang baru, tetapi dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Karena itu, masyarakat juga perlu kesadaran untuk menyaring cara yang bertanggung jawab. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan upaya menghadapi globalisasi budaya dan komunikasi. A. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Poin pertama, saringan dan adaptasi budaya lokal. Hanya yang sesuai dan dapat diadaptasi dengan nilai, norma, dan tradisi lokal. Poin kedua, lestarikan dan promosikan budaya lokal. Promosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Dukung seniman lokal dan jaga tempat-tempat bersejarah. Poin ketiga, cintai produk dalam negeri. Banggakan dan gunakan produk-produk buatan Indonesia seperti batik dan kerajinan lokal. Poin keempat, perkuat persatuan dan kesatuan. Perkuat rasa persatuan dan kebinekaan di antara keragaman budaya. Poin kelima, pegang teguh nilai kebangsaan. Pahami dan amalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai religius dan moralitas. Poin keenam, praktekkan dan publikasikan budaya asli. Daftarkan hak cipta budaya Indonesia agar tidak diklaim negara lain dan publikasikan agar masyarakat bangga. B. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Pilih dan gunakan teknologi dengan bijak. Manfaatnya alat komunikasi untuk hal positif seperti kemajuan bangsa dan tidak menyalahgunakan. Poin kedua, saring informasi. Pilih dan saring informasi yang beredar secara bijak agar tidak mudah terpengaruh atau terhasut oleh berita bohong. Poin ketiga, tingkatkan literasi digital. Tingkatkan kemampuanmu untuk memahami dan menggunakan teknologi dengan benar dan aman. Poin keempat, dorong produksi teknologi dan negeri. Dukung pembangunan teknologi komunikasi lokal agar dapat bersaing. Poin kelima, ajari etika dan komunikasi. Pahami etika dalam berkomunikasi, terutama komunikasi antar budaya untuk menghindari kesalahpahaman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang upaya menghadapi globalisasi ekonomi, transportasi, dan iptek. A. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi dilakukan dengan memperkuat daya saing nasional, mendukung industri lokal, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi. 2. Strategi bagi UMKM. A. Inovasi produk. Membuat produk kreatif yang berkualitas dan bernilai tambah. B. Pemanfaatan teknologi digital, menggunakan e-commerce, digital marketing, dan otomatisasi untuk memperluas pasar. C.
C. Mengikuti standar internasional, memenuhi standar kualitas agar produk lebih mudah masuk pasar global. D. Membangun kemitraan berjejaring dengan usaha lain untuk memperkuat rantai pasokan dan meningkatkan daya saing. 1. Strategi pemerintah. A. Memperkuat industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan industri lokal agar tidak terlalu bergantung pada produk impor. B. Meningkatkan daya saing ekonomi, menyederhanakan regulasi, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan efisiensi pasar. C. Mendorong ekspor, memberi fasilitas bagi pelaku ekspor, dan memperluas akses pasar luar negeri. D. Memperbaiki infrastruktur, membangun infrastruktur fisik dan digital agar konektivitas dan aktivitas ekonomi lebih efisien. E. Meningkatkan kualitas SDM, mengadakan pelatihan dan pendidikan agar tenaga kerja lebih siap bersaing secara global. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi secara bijak, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Poin yang pertama, penggunaan transportasi. Memilih transportasi sesuai kebutuhan. Menggunakan moda transportasi yang tepat berdasarkan jarak dan waktu. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menghindari penggunaan berlebihan agar polusi dan kemacetan dapat ditekan. Memprioritaskan transportasi umum, mendukung penghematan energi dan mengurangi kepadatan jalan. Yang kedua, pelestarian dan pengembangan. Melestarikan transportasi tradisional, menjaga transportasi lokal seperti beca atau delman sebagai bagian budaya. Pengembangan teknologi transportasi, mendorong inovasi transportasi ramah lingkungan dan lebih efisien. Yang ketiga, sikap dan perilaku. Menggunakan transportasi untuk hal positif. Mengutamakan tujuan produktif, bukan gaya hidup konsumtif. Menjaga kebersihan, merawat kendaraan umum maupun pribadi agar nyaman digunakan. C. Upaya menghadapi globalisasi efek. Upaya menghadapi globalisasi efek berfokus pada peningkatan kualitas manusia dan penggunaan teknologi yang cerdas dan selektif. 2. Upaya di masyarakat dan kebijakan. A. Mengembangkan kompetisi di bidang iptek, mendukung kegiatan inovatif dan kompetisi sehat. B. Mendukung produk dalam negeri menggunakan produk lokal yang memperkuat ekonomi. C. Menyaring budaya asing, mengadaptasi budaya luar tanpa meninggalkan nilai berbangsa. D. Mengembangkan industri nasional, mendorong pertumbuhan industri kecil dan mencegah. E. Menggunakan teknologi dengan bijak, menghindari penyalahgunaan teknologi dan memakai sesuai kebutuhan. 1. Upaya dalam diri. A. Mengembangkan kualitas SDM, belajar dan mengembangkan keterampilan agar mampu bersaing secara global. B. Menguasai teknologi modern, mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. C. Meningkatkan motivasi berpresentasi, mendorong diri untuk terus berkarya di bidang iptek. D. Berpikir ke masa depan. E. Memiliki visi jangka panjang dalam menghadapi perkembangan teknologi. F. Bersikap selektif terhadap informasi. D. Menyaring informasi agar tidak berpengaruh hal negatif.